Selamat pagi, Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Jumat 25 September 2020. Kiranya kita semua tetap sehat dan menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Pagi ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dari Bilangan pasal 20 ayat 9 sampai 11. Namun sebelumnya itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa nyata dalam hidup kami. Kalau hari ini ya Tuhan, kami menikmati hari yang baru, hari karunia Tuhan. Kami semua percaya bahwa hanya karena anugerah-Mu lah maka kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi ini. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu sungguh kami pahami, maknai, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, bersabdalah. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita dari Bilangan pasal 20 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Tema kita pagi ini yaitu dosa Musa dan Harun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Musa adalah sosok yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan bangsa Israel. Sejak peristiwa pemanggilannya hingga ia mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahkan membawa bangsa Israel berperang melawan sejumlah bangsa-bangsa sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Semua menunjukkan bahwa Musa memang pemimpin yang hebat. Secara manusiawi, kita dapat berpikir bahwa Musa sangat pantas menjadi pemimpin bangsa Israel setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Akan tetapi, dari sekian banyak keberhasilan Musa, ada satu titik noda saja yang membuat Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan, termasuk juga Harun. Padahal tanah itulah tanah yang dijanjikan Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Apa sebenarnya kesalahan Musa sehingga ia tidak dapat menikmati tanah perjanjian tersebut? Nah Bapak Ibu, jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air bagi mereka. Itu di ayat 2 sampai 3 dari Bilangan 20. Dan pada saat itu Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk mengumpulkan bangsa Israel dan berbicara kepada bukit batu supaya keluar airnya dan memberi minum kepada seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu, akan tetapi Musa mungkin saat itu sudah sangat jengkel dan kesal kepada kelakuan bangsa Israel. Sehingga dalam bacaan ini ayat 9 sampai 10, bukannya berbicara kepada bukit batu tersebut, Musa justru memukul batu atau bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Sehingga keluarlah
banyak air bagi bangsa Israel dan segala ternak mereka. Jika kita perhatikan, Musa sampai memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Musa terlalu jengkel dan sangat kesal terhadap sikap bangsa Israel. Musa tidak dapat mengendalikan kekesalannya, sehingga akhirnya ia tidak dapat mengendalikan diri dan tidak taat kepada suara Tuhan. Ternyata hanya karena Musa tidak melakukan perintah Tuhan itulah, maka akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke dalam tanah Kanaan. Demikian pun dengan Harun, ia juga tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Ada 2 kesalahan yang diperbuat Musa pada kejadian tersebut, yaitu tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Akibatnya Musa hanya dapat melihat tanah yang dijanjikan dari jauh, dari atas gunung. Itu bisa kita baca di Ulangan 34 ayat 1-6. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin agar anak-anaknya, terlebih hamba-hambanya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak ingin kita melakukan perintahnya setengah-setengah, tetapi Tuhan ingin kita benar-benar 100% melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan sedang perintahkan kepada masing-masing dari kita saat ini. Apakah Tuhan sedang ingin kita untuk melayani Tuhan? Atau Tuhan sedang ingin kita mengambil bahagian dalam suatu pekerjaan Tuhan? Atau mungkin sedang ada satu ayat Alkitab yang berbicara dengan sangat kuat kepada kita. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Jangan sampai ketidaktaatan kita melakukan perintah Tuhan menjadi batu sandungan bagi kita. Tuhan ingin kita melakukan perintahnya, melakukan setiap tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, agar tidak mendatangkan dosa bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus menjadikan diri kami berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk tekun di tengah-tengah kehidupan kami melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga pada waktunya nanti Engkau tetap mendapati kami semua tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Dan biarlah kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk berkat-Mu yang boleh kami alami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan rahmat-Mu Engkau nyatakan. Karena itu sempurnakanlah sukacita keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati dalam rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan mereka hari ini. Dan biarlah itu dilakukan, dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit atau berduka cita. Tuhan, tolong hiburkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena berkat-berkat Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberkati pemerintah, bahkan ya Tuhan seluruh yang boleh melibatkan diri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat dan menjadi pula agen-agen memutus mata rantai pandemi COVID ini ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap semangat menjalani kehidupan dan biarlah kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan memberkati kita.